Hola my friend, jadi 1 bulan yang lalu gua dikasih cana YS kurang lebih 11 cm sama temen gua Om Daeng. Dan dia nge-challenge gua pakai udang hitam narpati selama 1 bulan, hasilnya kayak gimana ya temen-temen ya. So jangan di skip-skip, tonton videonya sampai habis ya friend. Oke friend, jadi di depan gua ada cana yellow sentarum. Size-nya kurang lebih sekarang udah 12 cm dan ini ikan udah jadi hasil pemberian ya dari Daeng Snakehead, dan dia men-challenge gua. Jadi ada beberapa ikan yang memang sudah terlihat bakat-bakat membatik lah kalau misalkan bisa dibilang. Tapi ini sebelumnya nggak terlalu membatik ya, tapi gue challenge, jadi gue pakein udang hitam narpati dan juga maggot hitam narpati. Hasilnya ini bakal kayak gimana? Nah ini ada YS nya ya, kurang lebih sekarang udah 11 sampai 12 cm ya teman-teman ya. Jadi ini ikannya memang agak-agak sedikit takutan ya tuh. Jadi ini ada di tank kecil ya, tuh memang ada di tank kecil, tank ya 25 lah, tank 25 nih. Tapi mapren gue bisa lihat ya, tuh kita fokus ke fin dan juga dorsalnya ya friend ya. Tuh garis baby masih ada ya, jadi ini kan garis babynya masih ada. Dan kalau kita melihat fin dan dorsalnya benar-benar sudah berpola ya teman-teman ya, sudah terlihat berpola. Jadi ini sengaja yellow sentarum gua masuk yang dari dalam gua keluarin supaya ada di perbandingan dari satu konten ini ya teman-teman ya. Maksudnya tuh biar ada perbandingannya dari ikan satu dan ke ikan yang lainnya. Kalau kita masuk ke pembahasan kita di YS size 11 sampai 12 cm ini ya friend. Tuh, fin dan juga dorsalnya sudah berpola kurang lebih tuh bulat-bulat ya polanya tuh. Gitu ya. Polanya kurang lebih sudah bulat-bulat. Tuh. Jadi kalau misalkan memang teman-teman lihat ini pakan, gua kasih pakai udang hitam narpati dan juga maggot hitam narpati. Kalau misalkan memang teman-teman gak percaya pakai pakan itu doang ya, karena di sini emang pakannya gitu doang gitu, nggak pakai apa-apa. Jadi sebenarnya gua ada niat buat diseling pakai udang basah, tapi kemarin memang belum sempat beli. Jadi kita fokusin di udang hitam narpati dan juga maggot hitam narpati dulu. Untuk 2 pakan itu lumayan cukup ya gitu. Dan kalau misalkan kalian lihat juga untuk barnya, jadi ini belum gue zoom ya. Kalau misalkan seandainya gue zoom, ini kan barnya tuh sudah ada cabung-cabung solidnya juga ya. Sebenarnya cabungnya belum begitu solid ya friend ya untuk cabungnya, tapi dia itu sudah lumayan membentuk barnya itu menjadi lebih tebal dari yang sebelumnya. Nah di balik bar yang lebih tebal tuh, dia pengen membuat kancing-kancing bunga tuh. Kalau misalkan mapren lihat garis baby juga masih kelihatan jelas ya. Untuk garis babynya masih jelas kelihatan gitu. Jadi karena memang ini gue mau fokusin treatment membatik, jadi untuk treatment cabung menurut gue hanya bonus. Tapi fokus gue untuk di satu ikan ini hanya di treatment membuat pola dari fin dan juga dorsal si ikan ini ya teman-teman ya, sama seperti ikan yang di sampingnya nih ya. Ini settingan kurang lebih kita pakein ketapang yang lumayan pekat, terus juga background hitam, no substrat. Kalau kita lihat dari ikan ini ya, ini ikan gue yang di dalam terus gue pindahin keluar, karena sengaja gue pindahin keluar untuk membuat konten ini ya teman-teman ya, biar ada perbandingan dari ikan yang satu ke ikan yang lumayan sudah besar lagi. Nah kalau misalkan kita lihat dari pola dorsal dan juga pola fin dari ini kan beda sama yang satunya ya teman-teman ya, karena memang pola fin dan dorsal dari ikan ini itu tidak bulat-bulat. Kalau dari ikan yang satunya fin dan dorsalnya sudah bulat-bulat. Dan perlu kalian ketahui, ini size nya kurang lebih sudah memasuki berapa ya, sudah ya 17-18 sih ada sih ya, kayaknya sih 17 sih masuk sih untuk tuh. Untuk cabung memang gua hanya bonus untuk ikan ini ya. Tuh untuk badan lumayan bersih. Jadi memang untuk ikan ini tuh tadinya barnya lumayan pudar ya.
Jadi gua progres masih menggunakan udang hitam narpati. Ya, yang kalian bisa beli hanya harga 15.000, tapi hasilnya sudah kelihatan di depan kita ya. Kalau misalkan memang ikan kalian mau berpola fin dan juga dorsalnya, bisa deh check out udang hitam dan juga maggot hitam narpati. Nah, ini balik lagi ke ikan ini. Tadi kita lihat perbandingannya di ikan itu. Fin dan dorsalnya itu tidak seperti ikan ini ya. Kalau ikan ini tuh fin dan dorsalnya tuh lumayan bulat-bulat ya, tuh bulat-bulat ya. Size memang masih di 11 sampai 12 cm. Jadi untuk membatik atau tidak ya gua nggak bisa pastiin, karena memang tergantung dari si treatment kalian sendiri ya. Tapi ini garis baby masih ada. Tapi kalau misalkan dilihat lagi ya, tuh pola birunya ini memang sudah benar-benar jelas. Tapi ini settingan masih pakai ketapang, tapi ketapangnya bening ya friend ya. Untuk ketapang ini masih bening aja gitu untuk di ikan ini gitu. Kenapa gua masukin ikan ini di dalam sini, gua taruh jadi buat perbandingan juga buat kalian. Kalau misalkan memang sudah size 18-19, kalau seandainya ini ikan tidak berpola, otomatis ikan ini pasti akan menghitam semuanya nih. Ini tuh udah pasti tuh menghitam semuanya gitu. Tapi ini alhamdulillah ikannya tuh nggak ada menghitamnya ya, dan polanya itu sudah lumayan permanen ya. Pola fin dan juga dorsalnya dari ini kan ini lumayan permanen atau tidak hilang ya. Bahkan kalau misalkan memang kalian lihat itu birunya lumayan, yang di bawah tuh biru-birunya lumayan terlihat lumayan solid ya kalau untuk ikan yang satu ini. Nah, ini kita balik lagi. Kenapa gue taruh di situ, itu hanya buat perbandingan ya. Memang untuk dari pola dan juga dari pola fin dan juga dorsalnya, memang antara kedua ikan ini memang lumayan berbeda ya friend. Ini bisa kita lihat tuh cabung dan juga di tiap-tiap barnya tuh udah lumayan solid ya. Karena memang udang hitam narpati dan juga maggot hitam narpati memang akan membuat ikan kalian itu mendapatkan cabung dan juga bunganya, karena memang progres awal tuh memang seperti itu. Tapi untuk fin dan juga dorsal itu kalau misalkan memang kalian yang biasa pakai, biasanya tuh pasti kalau pertama kali pakai udang hitam narpati atau maggot hitam narpati tuh bakal kelihatan deh perbedaan antara sebelum make dan juga sesudah make tuh bakal kayak gimana tuh. Itu biasanya tuh kelihatan banget gitu. Dari mulai bentuk fin dan dorsalnya warnanya lumayan mensolid seperti ini gitu ya, lumayan solid seperti ini. Dan ini kalau misalkan memang kalian lihat, ini memang ikan ada di kandang narpati ya, bukan ikan di galeri orang lain maksudnya. Dan ini memang benar-benar ikan rawatan dari kandang narpati akuatik. Memang ada beberapa keepers, teman-teman subscriber juga pada nanya ini ikan dijual atau tidak. Ya mohon maaf, nih ikan tidak atau belum bahasanya, bukan enggak ya, bahasanya tuh belum untuk kami jual. Mungkin nanti ada beberapa ombyokan yang akan kita progres ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita akan fullin dari udang hitam narpati, background hitam, dan juga yang penting dari pakan-pakan yang lumayan berkualitas ini. Karena memang settingan background itu sangat-sangat berpengaruh banget ya friend. Kalau misalkan ditaruh di background putih, ini kan backgroundnya kan sementara hitam, jadi tuh pola dari fin dan dorsalnya tidak sesolid yang ada di background hitam ini ya teman-teman ya. Makanya gue saranin sih settingan background lumayan diperhatiin sih kalau misalkan memang mau dapet hasil dari pola ikannya teman-teman, itu lumayan enak lah gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konten ini sampai habis. Buat teman-teman yang masih belum percaya untuk pakai maggot hitam dan juga udang hitam narpati, itu masalah atau itu dari kalian, terserah lah. Tapi memang harga masih murah ya, kita masih harga promo di 15.000 per toples dan juga 15.000 per botol untuk udang hitamnya. Dan itu pun kita masih menggunakan bahan-bahan yang premium, bukan bahan-bahan yang asal, karena memang dari hasilnya itu sudah sangat kelihatan pada dua ikan ini aja yang kita review. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah nonton konten ini sampai habis. Gue ulang lagi ya, semoga kalian sehat terus. See you next time ya teman-teman ya.